Sahabat sehat, selamat jumpa kembali di YouTube Lini Sehat pada program Prof. Hardin Menjawab. Pada kesempatan ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan gizi anak. Pertanyaan pertama, apakah betul anak saya gemuk? Apakah betul anak saya gemuk? Dari seorang bunda muda bertanya demikian. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada bahaya bila anak saya gemuk? Apakah bahaya bila anak saya gemuk? Jadi ada dua pertanyaan, mudah-mudahan dalam tidak lebih dari 30 menit mendatang saya akan berikan jawaban terhadap dua pertanyaan ini. Sahabat sehat, pertanyaan yang pertama, apakah betul anak saya gemuk? Seringkali ayahanda atau bunda hanya melihat dengan mata tentang pertumbuhan anak, yang secara sederhana bisa dikatakan anak saya pertumbuhannya normal, anak saya pertumbuhannya terlambat atau kurang berat badannya, atau kurang tinggi badannya, dan yang ketiga pertumbuhan anak saya berlebihan, gemuk berat badannya misalnya. Nah, memang dengan mata bugil, dengan mengangkat menimang anak akan kerasa apakah sangat berat, ringan, atau normal. Tapi hanya dengan mata saja atau dengan merasakan beratnya, itu belum bisa dinyatakan betulkah anak ibunda atau anak yanda terkategori gemuk. Karena itu ada cara yang untuk memastikan bahwa seorang anak dikatakan mengalami kekurangan gizi atau gizi kurang atau kurus, atau kategori pada normal ukuran tubuhnya, atau masuk dalam kategori berlebihan atau gemuk, atau lebih dari itu dikatakan obes. Nah, untuk tepatnya kebetulan Lini Sehat juga ada suatu aplikasi yang bisa digunakan. Jadi ayanda bunda bisa buka linisehat.com, di sana ada pilihan cek status gizi, atau ketik saja cek status gizi linisehat.com. Ya, cek status gizinya tanpa spasi. Nanti pada aplikasi ini bunda atau yanda bisa melihat ada pilihan di sana. Ingin mengetahui status gizi, klik. Kemudian ada muncul 6 pilihan. Ada pilihannya untuk yang dewasa pria, ada dewasa wanita, ada untuk remaja, ya, kemudian juga remaja laki, remaja perempuan, ada pilihan untuk ananda atau anak-anak, anak laki atau anak perempuan dipisah. Nah, kalau ayahanda bunda memiliki anak laki-laki, klik pilih yang gambar laki-laki, anak laki-laki. Kalau ayahanda bunda memiliki anak perempuan, klik yang gambar anak perempuan. Ya, jadi misalnya saya berikan contoh ya. Nanti lihat di screen ini, kita buka misalnya pilih pada anak perempuan. Ya, keluar layar seperti ini, kemudian kita isikan berapa. Sebelumnya tentunya mau dicantumkan dulu nama yanda atau nama ibunda yang akan mengisikan. Kan anak-anak kecil tentunya belum bisa memainkan komputer mengisi form yang ada di dalam. Kemudian tulis nama anak dari bunda atau yanda, kemudian berat badannya berapa. Kalau belum tahu berat badannya ya tolong diukur dulu berat badannya. Kemudian tuliskan, isikan tinggi badannya dalam 1 desimal. Tinggi badannya tentunya kalau belum punya diukur dulu. Kemudian menurut persepsi dari yanda atau bunda yang mengisikan, anak ini kategorinya kuruskah, normalkah, atau gemukkah. Nah, dengan itu semua telah diisi ya dengan alamat dan sebagainya, diklik terakhir untuk
cek status gizi akan keluar layar ya seperti ini. Ini contoh saja bahwa Ananda yang saya isikan data berat badan tinggi badannya ternyata menurut aplikasi ini termasuk gemuk ya. Nah, inilah cara memastikan bahwa apakah anak saya, anak bunda, anak Yanda gemuk apa tidak, begitu. Nah, kemudian nanti saya baru masuk pada kalau anak gemuk apakah berbahaya. Nah, ini saya akan jawab juga pada kesempatan ini. Pada prinsipnya gemuk ini akan memiliki pengaruh buruk pada masa saat ini atau jangka pendek, dan juga lebih parah lagi kalau gemuknya berlangsung terus bahkan sampai remaja dan dewasa, maka akan memiliki dampak buruk, pengaruh buruk jangka panjang. Ya, tentunya pengaruh-pengaruh buruk ini pasti ayahanda dan bunda tidak sukai bila itu terjadi pada saat kecil baru lahir, misalnya 3 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo itu normal. Ya, karena itu ketika usia 1 tahun itu berat badannya juga udah meningkat hampir 3 kali lipatnya. Tapi kalau 1 tahun beratnya 18 kilo, 20 kilo, wah itu berarti nggak normal ya. Artinya berat badannya berlebihan. Kelebihan berat badan ini ya pada umumnya adalah karena adanya timbunan lemak. Dari mana lemak itu datang? Dari kelebihan asupan karbohidrat, lemak, juga protein yang kemudian dicadangkan menjadi cadangan energi dalam bentuk lemak ya. Nah, bahayanya apa dalam jangka pendek? Pertama, sederhana saja bahwa gemuk ya, anak yang gemuk itu pertanda bahwa dia kelebihan lemak, dan itu pertanda kondisi ukuran tubuh yang tidak normal ya. Itu pertama. Secara sederhana itu tidak normal, maka perlu diwaspadai. Yang kedua ya, bila ini berlangsung ya, katakan anak gemuk dari usia 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pasti ada hambatan di dalam gerakannya, aktivitasnya. Gerak menjadi lamban. Gerak menjadi lamban tentu akan mempengaruhi proses belajar, proses melakukan aktivitas. Jadi semakin malas bergerak, semakin berisiko lagi misalnya jadi tambah gemuk. Jadi kalau gemuk itu menyebabkan jadi malas bergerak, maka berikutnya akan ada risiko juga gemuk itu bisa menyebabkan kalau anak sudah masuk taman kanak-kanak atau pendidikan PAUD, anak sudah masuk sekolah dasar, maka ada rasa malu ya, karena seringkali sebenarnya tidak baik. Ada anak-anak yang lain seringkali memberikan julukan yang tidak baik. Julukan buat yang gemuk biasanya gendut ya. Ya, dan gendut seringkali disingkat jadi endut. Si endut datang, kata teman-temannya. Si endut nggak bisa ini jongkok, si endut nggak bisa jongkok. Ketika olahraga bersama di sekolah juga gerakannya lamban. Nah, ini menyebabkan ada rasa malu ya. Timbul rasa malu yang sebenarnya lingkungan tadi nggak boleh demikian, tapi kadang-kadang sulit dikontrol oleh guru, sulit dikontrol oleh masyarakat sekitarnya. Kalau anak merasa malu, maka berikut dampak buruknya lagi. Apa? Jadi anak jadi nggak mau bergaul. Karena terbayang terus kalau ketemu temannya, maka akan dalam bahasa sederhananya dienyek gitu ya. Diberi gelar yang nggak baik, endut gitu. Nah, ini tentunya secara psikososial mengganggu perkembangan anak. Berikutnya, anak jadi gemuk, banyak lemak, itu cenderung ada namanya peradangan ya, atau inflamasi. Peradangan yang meningkat itu bila tidak disertai juga dengan zat gizi yang baik dari berbagai vitamin, mineral, dan protein, maka akan menyebabkan imunitas atau kekebalan tubuhnya menurun, sehingga anak gampang sakit.
gampang flu, gampang batuk, gampang apalagi panas dan lain sebagainya. Yang kalau ini dibiarkan, tentunya berikut dampak buruknya adalah mengganggu belajar, mengganggu proses pembelajaran, baik belajar di rumah maupun di sekolah. Akhirnya apa? Absen. Kalau sakit kan berarti absen, tidak masuk sekolah. Berarti ada pembelajaran yang terputus, akan mengganggu. Berikutnya lagi, kalau jadi sering absen, terganggu belajar, baik di rumah maupun di sekolah, akhirnya kemampuan, ya, kecerdasan anak, kemampuan intelektualnya jadi menurun, ya. Nah, ini mulai kita lihat dari mulai pada dampak buruk jangka menengahnya. Kemudian bagaimana dampak jangka panjangnya? Jadi anak yang mulai usia 3 tahun gemuk sampai usia 5-6 tahun itu cenderung atau 2/3-nya akan gemuk lagi kalau nggak hati-hati, nggak waspada pada usia remaja. Gemuk pada remaja juga berpeluang besar lagi, ya, 2/3-nya menjadi gemuk pada usia dewasa. Nah, kalau gemuk pada usia awal dewasa itu mendekatkan diri pada, ya, mudahnya peningkatan gula darah, mudahnya terjadi peningkatan tekanan darah, mudahnya terjadi peningkatan kolesterol di dalam darah, mudahnya terjadi peningkatan, ya, berbagai yang H tadi menjadi hiperkolesterol, hiperglikemia, ya, kemudian apalagi hipertensi, hipertrigliserida, ya, trigliseridanya tinggi. Ini akan menyebabkan potensi besar gangguan kesehatan berikutnya. Apa gangguan kesehatan berikutnya? Jadi tidak hanya gampang penyakit infeksi, tapi juga penyakit-penyakit yang mendekatkan diri menjadi yang disebut kencing manis. Berisiko kencing manis atau diabetes, berisiko jantung koroner, berisiko gangguan ginjal, berisiko stroke, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita betul-betul waspadai, karena itu memang perlu dicegah gitu ya. Selain itu apalagi dampak buruknya? Kalau tadi ketika dewasanya mengalami tadi resiko diabetes atau jantung koroner atau stroke, kita tahu sendiri, ya, penyakit-penyakit itu menyebabkan juga kalau bekerja jadi nggak produktif pekerjaannya. Banyak hari libur, sedikit-sedikit izin, alasannya sakit, alasannya kolesterolnya meningkat, alasannya harus dioperasi dan sebagainya. Belum lagi rugi secara ekonomi, ya. Kalau dioperasi berapa biayanya? Kalau ginjalnya rusak, ya. Belum lagi, ya, waktu produktifnya jadi pendek. Orang bisa hidup 80 tahun, ini 60 tahun sudah di kursi roda, 40 tahun sudah di kursi roda. Bahkan ada yang 35 tahun sudah di kursi roda. Ya, jadi ini kan berarti usia produktifnya pendek. Bahkan lebih parah lagi, usia harapan hidupnya pendek. Lebih cepat mendahului kita yang ada di dunia ini. Nah, Yanda dan Bunda, itulah beberapa yang kalau saya kelompokkan itu semua ada 10 bahaya atau potensi dampak buruk kalau anak tadi gemuk, berlanjut lagi gemuk di remajanya, berlanjut lagi gemuk pada usia dewasanya. Sahabat sehat, tentunya ayahanda dan bunda tidak ingin, ya, melahirkan generasi yang gemuk, tidak ingin melahirkan generasi yang nanti mudah diabetes, mudah jantung koroner, mudah stroke, bahkan mudah kanker, mudah gangguan ginjal kronis, sehingga usia ananda itu lebih pendek dari usia bunda dan ayanda. Nah, karena itu memberikan makan yang baik sejak kecil, memberikan air susu ibu, memberikan makanan pendamping ASI, memberikan makanan seperti makanan keluarga kepada ananda, mengajak beraktivitas fisik dengan baik, itu jadi penting sekali. Jadi bagaimana persisnya cara mencegah supaya anak tidak gemuk atau mengatasi anak yang gemuk supaya tidak gemuk, saya akan jawab pada episode berikutnya.
Sekian, terima kasih sahabat sehat. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Jangan lupa klik tanda lonceng sehingga informasi-informasi terkini dari kami dapat diketahui lebih awal. Kemudian juga berbagi itu pasti bermanfaat. Saya mengajak silahkan untuk like dan share video-video yang telah kami tayangkan, termasuk video kali ini. Terima kasih.